Pak, bagaimana dengan mulai bermunculnya kontroversi tentang ini, Pak? Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Karena dulu juga ketika bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka. Mulai banyak yang bermunculan orang tua yang ingin menitipkan gimana? Oh iya, ya itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya bahwa hari ini orang tua ini udah kewalahan menghadapi anak. Kan memang teorinya begini, teorinya kan, anak yang mengalami kenakalan, kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak. Kemudian nanti lewat pembinaan, taruhlah misalnya lembaga tempat penitipan anak lah, kita nggak nyebutnya LP ya, lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan. Itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan. Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tetapi nakalnya nggak pernah berhenti. Nah, akhirnya mereka harus balik ke orang tuanya. Pertanyaannya adalah ketika orang tuanya sudah tidak punya kesanggupan, nggak sanggup ngadepin anaknya bolos terus, nggak sanggup anaknya main game terus, nggak sanggup anaknya motor-motoran terus, nggak sanggup anaknya minum ciu terus, kan kayak minum ciu, minum eksimer kan nggak bisa dipidana anak-anak. Kan itu. Nah, ini kan harus ada orang yang menangani ya. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain, wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Nah, bicara persoalan TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah, kemudian ada SMA, namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus salapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Kan gitu. Nah, kemudian jam makan, cara makannya, mereka belum dididik tuh di rumahnya bagaimana cara makan, bagaimana meletakkan piring, bagaimana meletakkan garpu, bagaimana meletakkan sendok, bagaimana makan tidak sambil ngobrol, makan tidak bersuara, bagaimana suara sendok, piring dan garpunya tidak berbenturan treng treng treng. Nah, itu kan tentara ngajarin cara makan, sehingga nanti mereka ketika jadi orang besar, jadi pengusaha, jadi siapapun, ketika makan nggak ditengokin orang gara-gara ngam gitu loh. Nah, ini pendidikan. Nah, pendidikan ini nggak dapat. Saya dapat pendidikan ini lama gitu loh. Saya lama dapat pendidikan ini, ngerti etika seperti ini karena bapak saya pensiunan tentara. Disiplin hidup saya memang polanya pola disiplin tentara.